Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen podcast ya. Dan kali ini kita podcast bareng lagi nih sama Fadil dari Suka IT. Halo guys, Kembali lagi nih sama Mas Bumi ke podcast lagi. Yang keempat kali ya ini ya. 3 kali, 4 kali? 4 kali ya? 4 kali kita Gimana podcast ini. kabarnya dia? Wah baik Mas, Baik, ya. baik. Jadi kita kemarin tuh AMD Indonesia itu melaunching ya Ryzen 6000 series untuk laptop atau mobile. Dan kebetulan waktu itu saya nggak bisa datang, berhalangan hadir. Nah yang datang nih Fadil nih. Jadi Fadil datang ke acaranya. Jadi kita mau tanya-tanya nih di Ryzen 6000 mobile tuh kemarin acaranya kayak gimana, terus line up-nya seperti apa. Jadi kita bakal tanya-tanya sama Fadil ya. Gimana dia? Acara launching kemarin kan? Ngapain aja sih? Cara launching kemarin sih sebenarnya kesana sih cuma ngincar makan doang ya. Makan gratis. Iya, makan gratis. Perbaikan gizi ya? Iya, perbaikan gizi. Jadi ya acaranya seperti acara launch-nya seperti prosesor biasa. Jadi ya kita di sana ya disambut, makan-makan dulu, habis itu mereka dibuka nih. Dibukanya sama langsung dari AMD orang AMD dari luar, bukan orang Indonesia. Jadi dia nyampein nih fitur-fiturnya bagaimana. Ya udah langsung deh secara resmi di situ diumumkan line up-nya seperti apa si AMD Ryzen gitu beserta brand partnernya juga gitu. Oke. Sisi acara sih seperti itu aja. Ada demo-demo gitu? Oh iya, di situ juga didemoin si Ryzen 6000 ini waktu itu yang bawain si Nurse Review ya, si Yeah. Michael sama Rizky berdua tuh. Jadi dia mendemokan si AMD Ryzen 6000 ini melawan si Nvidia MX 450 gitu. Oh, berarti iGPU-nya ya, si APU-nya yang dites ya? Ditunjukin performa iGPU-nya, ternyata memang jauh lebih kenceng. Kalau iGPU-nya si Ryzen 6000 ini melawan si MX 450 yang discrete graphics gitu. Oke. Nah, berarti acaranya gitu aja ya? Iya, di resmi launch, terus ya kita makan-makan dan ada demonya sedikit gitulah. Sama ditunjukin nih di display, nanti brand partner laptopnya seperti apa. Walaupun di sana memang sayangnya kita media tidak boleh untuk mencobanya langsung gitu. Mungkin Masih NDA kali masih ya? NDA dan itu diserahkan ke brand partner sih untuk demo-demo laptopnya sepertinya. Ya. Nah, Ryzen 6000 series ini kan khusus untuk mobile aja Iya, ya? Jadi penerusnya Ryzen 5000 series yang ada di mobile. Nah, arsitekturnya nih katanya udah ganti ya, jadi Zen 3 Plus. Ya, Nah, ini apakah arsitekturnya memang ada perombakan? Plusnya itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Plusnya sih bisa dibilang secara arsitektur dan IPC di sini AMD tidak melakukan perubahan ya. Bisa dibilang di sini perubahannya dari lebih ke segi optimalisasi aja seperti penurunan fabrikasi sekarang jadi 6 nanometer gitu kan, menggunakan nanometer TSMC gitu. Sebelumnya 7 nanometer ya? Sebelumnya 7 nanometer yang di Ryzen 5000 gitu. Terus juga di sini AMD menambah seperti power management ya, seperti deep sleep katanya dikasih fitur baru jadi lebih irit lagi baterainya katanya. Oke, gitu. jadi karena fabrikasinya jadi 6 nanometer itu, jadi shifting antara deep sleep sama extreme performance-nya tuh lebih bagus lagi ya? Iya, Jadi- Bumi sendiri sebenarnya udah nyobain kan tuh, sempat nyobain Oh iya, sempat dikit-dikit. nyobain. Dikit-dikit. Itu udah paham. masih NDA tanggal Oh iya masih NDA. Iya. Jadi intinya dari power management tuh dioptimalkan ya? Oke, terus apa lagi nih yang baru? Nah, kalau kita lihat di sini desain topologinya Ryzen 6000 series dan Ryzen 5000. Nah, di sini kita bisa lihat secara CPU core sih nggak ada yang beda ya. Sama-sama 8 core, 16 thread. Dan paling di sini yang sangat berubah adalah dari sisi memory controller. Jadi yang sebelumnya di Ryzen 5000 itu masih support memori DDR4. Nah, sekarang di Ryzen 6000 itu sekarang sudah support memori DDR5. Gitu. Cuma DDR5 aja? Hanya DDR5 saja supportnya. Jadi tidak ada DDR4 lagi, langsung full DDR5 gitu. Oke, jadi Ryzen 6000 series untuk laptop itu RAM-nya kalau nggak LPDDR5 ya DDR5 ya? Iya, Nggak ada yang betul. DDR4 lagi ya? Nah, selain dari sisi memory controller, di sini AMD juga memperbarui I/O-nya si Ryzen 6000. Jadi sebelumnya kan kita di Ryzen 5000 series itu hanya terbatas ya di PCIe Gen 3 ya. Jadi kalah nih dari kompetitornya si Intel yang udah PCIe Gen 4 gitu kan. Nah, sekarang di Ryzen 6000 mereka nggak mau kalah juga, langsung masukin controllernya PCIe Gen 4 nih di Ryzen 6000. Jadi udah bisa tuh support SSD NVMe 4x4 colok di laptop Ryzen 6000. Gen 4x4 ya? Iya, betul. Oh, sebelumnya nggak bisa? Sebelumnya hanya terbatas di PCIe Gen 3 aja. Jadi kalau nyolok PCIe SSD NVMe Gen 4 ya speednya kelimit gitu, kelimit karena si CPU-nya kan nggak support
Gen 4 gitu. Nah terus di sini juga dia membawa pembaruan dari USB ya. Di sini mereka akhirnya memberi support USB 4.0. Mungkin itu pembahasannya sih bisa lebih mendetail lagi ya. Setidaknya ini gue kasih tahu aja di sini support USB 4.0 gitu. Dari sisi konektivitas. Iya, konektivitas betul. Thunderbolt sayangnya masih belum. Masih belum di bawah. Mungkin ada mungkin karena itu milik Intel ya. Jadi eksklusif mungkin mobile masih agak eksklusif gitu. Walaupun di yang mobile di desktop kita bisa lihat ya di X570 tuh ada Thunderbolt ya kan. Thunderbolt header. Iya. Bisa disupport. Tapi di Ryzen 6000 USB 4 ini kan juga udah kenceng kan bandwidth-nya ya. Betul, peningkatan bandwidth yang cukup tinggi. Dan slot USB-nya juga mungkin lebih universal ya. Iya, jadi lebih universal sih. Jadi emang ada dari selain yang tadi memory controller di sini I/O gitu, juga diperbarui gitu. Inilah sisi yang AMD perbarui di Ryzen 6000. Nah, kemudian di sini bisa dilihat juga yang paling signifikan berubah adalah integrated graphics-nya. EPU-nya ya? EPU-nya. Jadi sebelumnya itu masih menggunakan arsitektur Vega yang aslinya berbasis GCN. Nah, GCN itu udah berapa generasi, Mas? 2011. Dari 2011 ya. Dan di sini akhirnya didepak juga nih si GCN. 11 tahun ya. 11 tahun akhirnya 11 tahun berjaya ya GCN itu ya. Di laptop ya. Sampai Ryzen 5000 loh 2020 gitu. Lama banget ya. Akhirnya didepak diganti dengan arsitekturnya GPU RX 6000 series yaitu RDNA 2. Oke, berarti si Vega dulu kan bawaannya itu kan Radeon Vega ya? Iya, Radeon Vega 7, Vega 6 gitu ya. 7, Vega 6. Nah, sekarang itu pakai RDNA 2 yang ada di Radeon RX 6000 series. Hanya dikecilkan, dipangkas lah gitu ya. Iya, dipangkas jumlah compute unitnya gitu. Jadi di sini yang dipakai di Ryzen 6000 itu adalah RDNA 2 yang memiliki 12 compute unit gitu. Oke, 12 compute unit. Berarti itu lebih rendah sekitar berapa ya? Dari yang 6500 XT yang di desktop. 6500 XT itu sekitar 16 ya, 16 apa 14 gitu kalau nggak salah. 16 ya. Oh, berarti nggak jauh beda Iya, nggak jauh beda memang. Lumayan berarti kan? Iya. Kan sama-sama 6 nanometer tuh ya. Ya. Mungkin di sini dayanya lebih rendah aja sih. Sama mungkin kalau memang RDNA 2 ini juga membawa kayak real time ray tracing ya, tapi kalian jangan banyak berharap bisa main Cyberpunk RTX on gitu ya, nggak dimaksudkan untuk itu. Jadi memang penggunaan RDNA 2 ini hanya untuk lebih biar supaya CPU-nya lebih power efficient kan, karena arsitektur baru RDNA 2 kan jauh lebih power efficient tuh dari si Vega gitu. Oke, berarti sekarang iGPU-nya itu si GPU bawaan prosesornya itu sekarang udah pakai arsitektur RDNA 2 seperti yang ada di Radeon RX 6000 series, tapi yang versi pemangkasannya ya hanya 12 compute unit maksimal. Dan sudah otomatis pasti ada ray acceleratornya gitu ya. Jadi bisa ray tracing. Iya, bisa tapi jangan berharap banyak gitu. Hanya bisa. Berarti itu yang pertama kali mungkin ya? Di GPU bawaan prosesor untuk laptop ya? Untuk laptop betul. Bisa ray tracing ya? Iya, betul. Pertama kali. Dan mungkin ini untuk selain implementasi di laptop, kita bisa lihat juga sih di eksternal hardware seperti PlayStation 5 dan Steam Deck yang menggunakan integrated graphics RDNA 2 juga gitu. Nah, akhirnya ini dibawalah ke PC gitu akhirnya ya. Selama lama yang banyak nanya apa nih RDNA 2 dibawa ke PC kan udah tuh sama Zen 2. Nah, akhirnya dibawa juga nih dengan arsitektur Zen 3 Plus. Oke. Udah arsitekturnya ada lagi? Udah sih, cukup mungkin perbaruannya yang bisa kita lihat sih hanya itu aja ya. Oke, berarti itu penjelasan mengenai arsitektur Zen 3 Plus ya. Zen 3 Plus adalah arsitektur Zen 3 atau Ryzen 5000 series yang disempurnakan. Tapi core base arsitekturnya masih sama lah ya. Ya seperti zamannya Zen ke Zen Plus aja kan. Yang diperbaiki kan dari sisi I/O sama memory controllernya waktu itu. Nah tadi kan Fadil udah ngejelasin tentang Zen 3 Plus arsitekturnya secara garis besar seperti apa. Nah sekarang kita mau tahu lininya nih, line up dari prosesor dan prosesornya ya, prosesor mobile-nya gitu. Ada apa aja sih? Nah di sini lininya cukup banyak ya. Jadi mereka tuh ada dari U sampai seri HX gitu. Kita mulai mungkin dari seri paling tinggi aja kali si Ryzen 9. Nah di sini Ryzen 9 itu adalah yang paling tinggi seri 6980HX ya. Nah dia itu seri tertingginya ini HX itu jadi TDP-nya itu bisa lebih tinggi lagi dari yang ratingnya kan 45 watt ya kalau untuk mobile. Ini bisa lebih tinggi lagi. Jadi
Itu tergantung vendornya sih, bisa disetting lebih tinggi dari 45 watt itu untuk seri HX. Nah terus di sini yang seri tertingginya ini bakal punya max boost clock sampai 5 GHz gitu. Waduh, 5 Tinggi GHz. banget, iya 5 GHz. Dan seri yang paling tinggi mulai dari Ryzen 9 ini dia menggunakan RX, nama eGPU-nya Radeon 680M, yaitu jumlah compute unit-nya 12, yang paling tinggi lah dari si eGPU RDNA 2 gitu. Berarti tadi EPU-nya yang pakai RDNA 2 tuh namanya Radeon RX 680M. Iya. Sama 660 nanti yang RX 660M. iya, jadi setengahnya si 680M jumlah compute unit-nya jadi cuma 6 aja gitu. Oke, dulu kan Radeon Vega 3, Vega 7 gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang RX 680M 680M. dan 660M. Nah, seri 680M itu ada mulai dari Ryzen 7 6800HS ya. Itu mulai dari situ. 680M itu mulai dari seri Ryzen 7. Jadi Ryzen 7 ke Ryzen 9 itu pakai Radeon 680M semua. Nah, untuk yang Ryzen 5 di sini menggunakan Radeon 660. Oke. Nah, sayangnya nggak ada Ryzen 3, Ryzen 3 Plus itu dia. Oh, jadi sayang paling ya? Iya, jadi paling rendah adalah si Ryzen 5 dan seri SKU terendahnya si 6600U yang 6 core 12 thread menggunakan Radeon 660M. Udah itu paling rendah tuh. Si yang 15 watt ya, TDP 15 watt kan seri U. Berarti Ryzen 6000 series itu cuma ada di Ryzen 5 dan Ryzen 7 sampai Ryzen 9-nya aja. Iya. Untuk sementara ini Untuk ya. sementara ini. Nah, untuk itu supaya nih kan supaya kebagian juga nih pasar-pasar yang entry levelnya gitu. Nah, AMD di sini juga sekali lagi merefresh seri Ryzen 5000 seriesnya mereka. Jadi ada Ryzen 3, Ryzen 5 dan Ryzen 7. Cuman di sini cuma 3 seri doang sih. Dan secara spesifikasi sih nggak ada yang jauh berbeda ya dari Ryzen 5000 sebelumnya. Hanya di refresh saja mungkin untuk pembaruan produk atau mungkin ya biar kerasa ada produk entry levelnya lah si AMD ini gitu kan. Ya. Itu doang sih. Berarti Ryzen 3-nya ada, Ada. tapi namanya bukan 6000 series ya. Bukan 6000 series. Tapi masih Ryzen 5000 series yang di refresh doang. Ya, jadi masih Ryzen 3. Itu kalau nggak salah Ryzen 3 5425 Ya. ya. Iya, Jadi Ryzen ada tambahan angka 25 ya Iya, yang di refreshnya itu ya. Betul. Nah, dari sisi performa nih, Ryzen 6000 series ini didemokan nggak sih performa seperti apa? Kalau nggak salah kan pada saat kita podcast ini kan masih NDA ya. Ini masih NDA. Kita masih belum bisa melihat banyak benchmark Betul. yang resminya, yang officialnya. Nanti tanggal 20 Juni baru diperkenalkan. Gitu. Iya. Dan kebetulan kami nih channel 11 Hardware jadi salah satu first reviewer lah untuk Ryzen 6000 series. Itu laptopnya ROG. Waktu itu gue pegang ROG G713R 17 inch pakai Ryzen 7 6800H. Itu tanggal 20 sih insya Allah tayang gitu. Spill dikit ada apa tuh di 6800H gitu kan. Kita ngomongin performanya mungkin dari official statementnya AMD dulu lah ya. Oke. Jadi kalau official statementnya sih ya seperti yang tadi gue bilangin ya, mereka mendemokannya sih dengan melawan si GeForce MX 450 gitu yang berarti yang didemokan tuh si iGPU-nya ya? Iya, GPU-nya ya. Bukan performa CPU. Di sini gue rasa sih gue tidak menemukan secara belak-belakan grafik untuk performa CPU-nya ya, tapi mereka lebih menekankan si integrated graphics-nya di sini gitu. Karena kan baru si RDNA 2 ya. Iya. Itu apa tuh? CPU yang demokan. Demokan. Waktu itu sih yang didemokan di saat kemarin ya, launch kemarin tuh si Ryzen 7 6800U. Oke. Laptopnya gue lupa seri apa, pokoknya Asus pakai Ryzen 7 6800U. Berarti kan ada dua kelas ya, 6800U itu untuk yang tipis, segmen laptop tipis atau ultra thin gitu ya. Yang H 6800H atau yang HS, HX itu untuk yang high gaming, performance gaming ya. Gaming ya. Gaming okay. sama mungkin ada gaming juga yang tipis untuk seri HS kan. Itu doang sih. Nah itu ya RDNA 2-nya ini sih diperlihatkan bisa melebihi discrete graphic MX 450 gitu. MX 450 itu kan sebenarnya kan GTX 1650 yang dipangkas ya. Betul, itu chipnya sama tuh TU117 kan. Ya, Turing ya. Ya Turing. Nah, ini lebih kenceng daripada Turing itu ya? Iya, betul. Oke, berarti lumayan lah ya untuk sebuah laptop yang tipis-tipis itu, tapi GPU VGA-nya GPU-nya tuh udah pakai
yang kelasnya MX 450 bahkan di atasnya itu udah keren banget kan. Hard disk ke grafik aja bisa udah makan 20 sampai 30 watt sendiri, dan ini CPU 25 watt yang harus sharing dengan CPU dan GPU bisa ngalahin discrete gitu. Udah lumayan banget malah. Berarti ya kan? GPU internal yang di laptop tipis berarti bisa main GTA 5, Valorant mungkin ya. Ya mungkin. Soalnya MX 450 aja udah main, gue coba tuh waktu itu pernah pakai MX 450 di ZenBook gitu ya, harganya 20 jutaan atau 17 jutaan. Itu main PS 2021 masih bisa loh, lancar 60 fps gitu. Berarti ini kan lebih bagus lagi kan ya. Lebih bagus lagi ya. Dengan integrated graphics lagi. Nah, itu dia sih. Inilah yang digaungkan sama AMD, lebih ke integrated graphics-nya gitu. Performa integrated graphics-nya yang bisa melawan discrete graphics. Jadi sebenarnya sih kalau gue lihat ya Ryzen 6000 itu selama beberapa presentasi mulai dari launch-nya yang semenjak di internasional kemarin tuh CES ya, pertama kali kan di TIS-nya di CES ya akhir 2021 ya. Iya, akhir 2021, dan sampai ke Computex itu mereka sepertinya lebih menonjolkan bukan dari segi performa sih, tapi lebih dari segi power efficiency, daya tahan baterai, dan ya si RDNA 2 graphics-nya gitu. Untuk secara CPU mereka mungkin tidak begitu digembar-gemborkan ya, mungkin karena di sini kan hanya tidak yang begitu berubah dari segi arsitektur dan IPC. Jadi yang nilai jual utamanya tuh lebih ke power management. Iya, power management betul. Berarti lebih ke baterainya lebih irit. Baterainya lebih irit. Ya. Itu yang gua rasain sih waktu kemarin nyobain 6800. Ini spill dikit ya. Spill dikit. Spill banyak juga nggak apa-apa ya. Itu dia ketika idle tuh benar-benar idle banget. Wattnya tuh benar-benar turun banget. Tapi dan begitu dia kerja keras tuh ekstrimnya ekstrim. Jadi dari kondisi idle ke kondisi ekstrim tuh dia bisa sangat-sangat maksimum dan minimum banget gitu. Dan itu juga suhunya tuh kejaga banget sih ya. Itu suhunya tuh kalau dilihat lagi main game di HW Info itu biasanya kan merah-merah. Iya, merah-merah kan kalau gue main game mau pakai Ryzen 5000 mau pakai yang Intel yang 10 gen, yang 11 gen itu biasanya kan kalau sambil nyalain HW Info kan merah-merah tuh ya. Itu nggak merah-merah. Segitu mantepnya ya. Sebegitu power efisien dan dinginnya ya. Iya. Karena mungkin ya pembaruan dari fabrikasi 6 nanometer itu mungkin ya yang membawa kelebihan tersebut gitu. Iya. Walaupun sekali lagi ini tergantung dengan brand partnernya ya. Tergantung si laptopnya tuh Asusnya, Acernya, bagaimana mengemasnya gitu kan. Berarti secara garis besar yang U-series ini itu lebih diperuntukkan untuk laptop-laptop tipis ya. Iya, betul. Di Asus ada VivoBook, ZenBook, di Acer ada Swift, Aspire gitu. Aspire. Jadi untuk laptop-laptop tipis atau ultrabook ini di semester 2 tahun 2022 ini lumayan bervariasi ya. Iya, betul, dengan Ryzen 6000 series. 6000 series ya, dan performanya bisa dimaksimalkan gitu. Dari performa dan dari power efisiensi gitu. Nah, tapi kan di sini Ryzen 6000 tadi kita bisa lihat ya hanya mendukung memori DDR5. Nah, apakah nanti laptop itu bakal jadi mahal gitu kan? Oh iya. Iya kan? Ini kan RAM-nya DDR5 only. DDR5 only itu dia. Jadi kemungkinan soalnya ini spill out juga nih yang kemarin gua review itu ya. Dia itu kan pakai 6800H plus RTX 3060. Nah, itu kalau dibandingin sama yang 5800H dan RTX 3060 gitu ya. Itu harganya kok lumayan gitu. Apa gitu yang bikin mahal gitu. Kayaknya sih memang lebih mahal, tapi kayaknya yang bikin mahal tuh ya itu si DDR5-nya itu ya. DDR5-nya, si chip DDR5-nya. Sama halnya kan kayak di desktop ya, di motherboard gitu ya. Motherboard yang DDR5 tuh kayaknya lebih mahal banget gitu ya. Betul, dibandingkan yang versi DDR4-nya gitu. Jadi kemungkinan, tapi mudah-mudahan sih enggak lah ya. Nggak naik banget lah, semoga lah ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin mengenai performa dari official statement-nya AMD ya, mengenai Ryzen 6000 series ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kenapa sih penamaannya tuh Ryzen 6000 series gitu? Hanya ada di laptop aja, hanya ada di mobile aja gitu ya. Kenapa nggak ada di desktop gitu ya? Nah, kemungkinan nih, ini hasil obrolan kita berdua aja nih ya. Ini analisa asal-asalan kita ya. Dulu kan ingat gak zamannya Ryzen 3000 series? Ryzen 3000 series itu kan ada di desktop, ada di laptop ya. Yes. Ya, di desktop itu dia pakai arsitektur Zen 2
Tapi yang di laptop itu dia pakai arsitektur Zen Plus. Zen Plus. Iya, ini laptop gua masih 3000. Zen Plus ya. Padahal Belum namanya Zen 2. sama-sama Ryzen 3000 ya. Sama-sama Nah, Ryzen 3000. Barulah di Ryzen yang 5000 itu baik laptop maupun desktop dia arsitekturnya sama ya. Sama persis. Ryzen 5000 desktop dia pakai Zen 3 ya. Dan Ryzen 5000 laptop itu pakai Zen 3 juga. Zen 3 juga. Walaupun di situ ada juga sih yang masih Zen 2 beberapa lini doang. Tapi ya memang di Ryzen 5000 sudah mulai disejajarkan. Ya, sudah mulai disamain biar nggak bingung gitu. Iya, tapi VGA-nya atau GPU-nya itu RX 6000. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemungkinan ya nanti di next gen gitu ya, di tahun depan atau mungkin beberapa bulan lagi itu nanti akan ada Ryzen 7000 dan GPU-nya tuh RX 7000. Iya. Jadi mau disamain tuh. Samain. Radeon-nya sama-sama pakai angka 7000, iya. GPU-nya ya baik Iya. desktop ataupun laptop. Iya. Kemudian untuk prosesornya itu pakai Ryzen 7000 baik desktop ataupun laptop pakai Zen 4 ya. Iya, betul. Jadi nanti kedepannya nih mungkin tahun 2023 itu CPU laptop, desktop dan GPU-nya VGA-nya itu 7000 tuh. Oh, 7000 betul. Jadi apa ya lebih memudahkan untuk orang awam ya. Iya, untuk memfamiliarkan kan gitu. Mungkin ke arah situ. Iya, betul. Iya. Kan kalau nanti namanya sama nih. Nama CPU dan GPU sama. Jangan-jangan nanti kalau orang gue pakai 7600 XT nih, CPU apa GPU gitu kan. Namanya sama. Iya juga ya. Iya kan. Berarti nanti 7000 Ryzen 7900. Ryzen 9 7900 XT. Nah, ada lagi Radeon RX 7900 XT. Nah, Iya, bedanya malah jadi pusing ya. Karena kan Ryzen 7 7800H. Terus nanti GPU-nya RX 7800 XT. Jadi malah jadi agak bingung juga ya kalau ada bingung betul. tapi ya itulah nanti aja lah itu ya. Ya, urusan mereka. Bisa diseragamkan tapi di satu sisi malah jadi bingung Iya, gitu. jadi bingung betul. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, ngomong-ngomong mengenai Ryzen 7000 nanti gitu ya atau Zen 4. Nah, ini kita mau tanya-tanya juga nih kan sekilas suka IT. Iya. Kok ingatnya si kelas IT terus ya? Mirip-mirip namanya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, suka IT nih, Fadil kan sering banget bikin konten yang spill out gitu ya, preview, bocoran-bocoran. Nah, Fadil sendiri nih, lo udah ada bocoran apa sih tentang Ryzen 7000 series nanti, Zen 4 nanti, yang lo ketahui aja? Oh iya. Paling sih dari seberapa jauh ini dari CS kan paling spill dan Betul. Computex kemarin udah mulai spill lebih banyak lagi tuh si AMD. Dibandingin sama Core i9 12900K ya? Itu di Blender gitu kan? Di Blender. Jadi mungkin gini ya, kita breakdown dulu nih Zen 4 apa sih yang diganti. Nah, jadi Zen 4 itu di sini AMD mulai merombak arsitekturnya dan IPC-nya juga gitu. Dan di sini AMD tetap mempertahankan desain chipletnya. Jadi tetap di Zen 4 masih menggunakan desain chiplet gitu. Nah, satu chiplet die-nya itu tetap membawa 8 core 16 thread gitu. Jadi nggak ada tuh yang satu chip gitu bisa sampai 16 core, nggak ada, tetap 8 core ternyata. Dan maksimal ada kalau di kemarin sih di Computex itu dikasih lihat chipletnya, die chiplet itu ada 3, jadi masih mirip-mirip kayak CPU Zen 3 gitu. Iya. Jadi dua die-nya CPU core, satu untuk I/O gitu. Nah, di I/O-nya ini AMD justru membawa perubahan yang cukup signifikan nih dibanding CPU core ya, karena menurut gue gini. Jadi di I/O die-nya ini AMD menggunakan akhirnya fabrikasi TSMC. Jadi sebelumnya itu dari zamannya Zen 1 sampai Zen 3 itu AMD nge-chip I/O-nya itu menggunakan fabrikasi lawas. Jadi ya, selalu beda ya. 14 nanometer terus 12 nanometer. Dan itu diproduksi oleh internal fab-nya mereka namanya Global Foundry. Jadi itu supaya ini aja sih mempermudah supply chain dan juga biar harga Ryzen-nya jadi lebih murah gitu kan. Karena kan dia pakai desain chiplet. Nah, sekarang dengan menggunakan fabrikasi TSMC, akhirnya kan jadi makin kecil nih transistornya gitu kan. Nah, akhirnya nanti semua CPU Zen 4 desktop akan memiliki integrated graphics RDNA 2 gitu. Cuman masih belum dijelaskan nanti berapa compute unitnya.
kita jangan berharap besar nanti bahkan kayak Ryzen 6000 lah minimal tuh yang bisa ngejar discrete grafik MX 450. Menurut gua sih nggak bakal sampai sekencang itu. Mungkin hanya sebatas untuk display dan paling sih ya sekencang-kencangnya Intel UHD graphics aja sih. Kayaknya sih gitu doang. At least lebih cepat dari Radeon Vega 11 lah ya. Kayaknya sih nggak juga ya. Gue kalau gue pribadi ya, karena memang ini belum ada detailnya nanti speknya bakal kayak apa RDNA 2. Menurut gue sih nggak bakal nggak bakal sekencang EPU Ryzen 5000 sekalipun gitu atau Ryzen 3000 sekalipun. Kayaknya memang hanya untuk sebagai display output supaya kan kita nih nanti kalau punya platformnya AMD nggak perlu lagi tuh nyolok-nyolok discrete graphics biar ini PC-nya nyala apa enggak sih gitu kan. Iya. Jadi buat ngetes atau VGA-nya lagi dijual. Iya, troubleshoot-nya jadi lebih mudah gitu kan. Iya. Untuknya lebih ke arah sana sih. Dan mungkin ya supaya nanti si CPU-nya juga punya hardware encoding tersendiri gitu kan. Betul. Iya kan, karena kan si Intel punya QuickSync tuh kan. Mungkin iya. AMD juga ingin mengimplementasikan ke arah sana gitu. Dan itu hampir pasti semua DDR5 ya? Semua nanti hampir pasti menggunakan memori DDR5 karena kemarin waktu Computex di reveal semua chipsetnya Zen 4, jadi nanti mulai dari B660 B660 kan Intel. Sorry, B650 itu kan Underlag, sorry. Soalnya mirip-mirip sih. Iya, mirip ya. Iya, makanya. Nah, jadi mulai dari X670 dulu ya. Paling tinggi X670 Extreme. X670E, E-nya itu Extreme. Nah, gitu. Jadi maksudnya X670 ini nanti AMD full PCIe Gen 4, full PCIe Gen 5 untuk GPU dan storage gitu. Nah, nanti untuk yang si X670-nya ini, jadi di bawah X670 Extreme ada lagi X670 biasa. Yeah. Nah, itu nanti vendor disuruh untuk memilih antara storage atau GPU nih yang dikasih PCIe Gen 5-nya atau keduanya juga boleh gitu. Okay. Jadi agak membingungkan emang. Nah, terus nanti di B650 hanya dikasih untuk storage saja. Jadi yang nanti GPU-nya nanti GPU-nya tetap di PCIe Gen 4 gitu. Oke. Okay. Dan juga sih kemarin di Computex didemokan kalau ya si Zen 4 ini bisa menyentuh clock speed 5,5 GHz ya, gitu. Kenceng banget itu. Ya, kenceng banget. Ini jauh lebih kenceng dari Zen 3 ya. Zen 3 desktop kan cuma 4,9 ya. Iya. Dan itu pun situasional banget ya untuk mencapai itu. Mungkin one core aja ya. Iya, one core doang sih. Kalau core-nya mungkin cuma di 4,5, 4,6. Ya, mungkin kayak gitu. Ya. Nah, tapi ternyata waktu itu kan di demonya nggak dijelasin waktu demo Computex Habis itu ada juga ternyata dari media PC World mereka melakukan wawancara nih langsung ke engineer-nya AMD, katanya untuk meraih si 5,5 GHz ini harus pakai water cooling. Iya. Iya, mereka nggak menjelaskan apakah nanti bisa menggunakan CPU cooler yang biasa, yang air cooling gitu. Mereka tidak menjawab itu, hanya bilangnya sih pakai water cooling dan AIO gitu. Bukan pakai cooler AMD Wired Stealth. Iya, mungkin pembawaan itu ya. Sepertinya. Harus pakai water cooling ya. Yes. Nah, dengan ngomongin water cooling itu karena di sini AMD bakal membawa perubahan dari segi TDP ya, karena kan mereka ganti soket ke LGA ya kan, ngikutin Intel. Nah, dengan mengganti dari PGA ke LGA, itu jumlah pinnya jadi nambah banyak banget gitu. Nah, akhirnya di sini AMD bisa mendeliver TDP yang katanya sih maksimum bisa sampai 170 watt gitu. Cuman itu hanya itu dari Ryzen berapa tuh? Ryzen 9? Nggak dijelaskan Ryzen seri berapa, tapi itu hanya spesifikasi soketnya nanti aja. Nah, nggak tahu nih nanti CPU-nya apakah bener nyentuh sampai 170 watt atau nanti cuma 150 watt aja gitu kan. Kita nggak tahu. Oke, berarti ada kemungkinan kalau 170 watt atau 150 watt bahkan itu lebih boros dibandingkan Ryzen 5000 series. Bisa jadi. Ya. Karena di sini kan demi meraih si 5,5 GHz itu. Dan itu memang kayaknya sih trade off yang sulit untuk dilakukan tanpa ada minus gitu ya. Betul. Kayaknya. Iya. Gitu nah, itu kan. gain performance-nya nih dibandingkan Ryzen 5000 yang sebelumnya nih. Mungkin, Zen 3 ke Zen 4 ini ada perubahan performa yang bocorannya ya? Iya. Kalau kita bicara dari official statement AMD dulu ya. Kalau AMD sih bilang katanya nanti ada performance uplift single core-nya dibandingkan 5900X dari Cinebench R20. Cinebench R20 itu cuma di atas 15% doang. Yang memang tidak begitu besar sih dibandingkan dari Zen 2 ke Zen 3 kan 19% ya. Di sini katanya cuma 15% doang.
Nah, tapi waktu itu AMD juga mendemokan Blender mereka nggak bilang ini Ryzen 9, tapi pokoknya bilang ini CPU 16 core aja gitu versus Core i9 12900K. Di Blender itu performanya si CPU Zen 4 16 core ini bisa 35% lebih kenceng gitu. Yeah. Itu doang sih. Gue sempat nonton tuh konten bocorannya Moore's Law is Dead kan. Dia tuh bilang kenapa kok AMD tidak memberikan informasi yang lebih mengenai performa dari Ryzen 7000 series, tidak seperti biasanya nih. Biasanya kan pas lagi spill out gitu kan mamerinnya tuh lebih heboh gitu ya. Nah ternyata kalau kata si Moore's Law is Dead gitu ya, dia bilang AMD itu lagi tunggu-tungguan nih sama Intel. Intel 13 Gen. Iya. Dan kemungkinan nanti Ryzen 7000 itu bakal bareng-barengan tuh sama si Intel 13 Gen. Atau Raptor Lake lah. Ya, apa namanya Raptor Lake ya? Iya, codename-nya Raptor Lake. Si Moore's Law ini udah memperkirakan mengenai IPC yang lebih kenceng. Kalau nggak salah tuh dia bilang sampai 30% dibandingkan 30%. Zen 3 ya. Zen 3. Dan itu ternyata hampir terbukti benar ya dari Computex kemarin. Iya, Computex kemarin ya. Jadi di Blender ya. Jadi emang Moore's Law ini tuh bocorannya tuh Orang dalam. hampir benar semua. Iya, benar semua. Itu source-nya itu udah source orang dalam gitu ya. Ordal ya. Tapi itu sebenarnya bisa apa ya? Bisa terbukti karena gue sendiri ini udah nyobain Ryzen 7 5800X 3D. Ini dia performanya tuh kurang lebih bisa 10-15% lebih kenceng dibandingkan Ryzen 5800X yang biasanya. Ya, padahal masih sama-sama Zen 3 ya, tapi dia karena dengan 3D V-Cache-nya itu memang di Cinebench terus di Blender memang tidak ada perbedaan performa gitu, bahkan lebih rendah karena clock-nya pun lebih rendah. Tapi di gaming ini ngalahin 12700 KF loh. Di Watch Dogs Legion ya, di Shadow of the Tomb Raider, di PUBG, PUBG PC gitu ya. Gila gue puas banget lah pakai ini. Jadi kenceng banget gitu. Nah itu kan apalagi nanti kan yang 7000-nya tuh ya. Berarti kalau ini bisa lebih kenceng sekitar 15%, nanti mungkin yang Ryzen 7000 lebih kenceng lagi 15% dari ini kan. Jadi prediksinya si Moore's Law itu kemungkinan ya hampir betul juga gitu ya. Jadi memang source-nya dia memang luar biasa sih gitu. Jadi Ryzen 7000 itu nanti memang performanya bakal head to head lah dengan Intel 13 Gen. Iya, 13 Gen. Raptor Lake gitu. Dengan mungkin TDP-nya mirip-mirip ya. Kayak seperti mirip-mirip sih, karena kan satu di sini Intel masih mempertahankan LGA 1700 ya. Dan masih 10 nanometer juga mungkin, jadi nggak banyak perubahan dari sisi TDP. Dan di sini AMD berubah drastis gitu kan, dari PGA ke LGA. Udah TDP-nya pasti berbeda jauh gitu kan. Iya. Plus dia mau ngencengin dari clock speed juga mungkin juga, ya. Betul, itu dia makanya. Berarti nanti dan Radeon RX 7000 dan RTX 40 series yang seri-seri high-end itu punya diprediksikan bakal punya watt sampai TDP di 600 watt, 500 watt. Jadi prosesornya segitu, GPU-nya juga segitu. Siapkan PSU kalian gitu kan. Atau nyolok langsung dari power source gitu, saking tingginya ya kan. Oke, berarti ini persaingan yang seru lah ya, persaingan antara Intel dan AMD di generasi next gen-nya. Dan gitu. Semua itu nanti bakal datang di tahun ini semua. Dari Raptor Lake, terus Ryzen 7000, terus juga RDNA 3. Kemarin juga udah ada tuh slide dari AMD di mengkonfirmasi RDNA 3 tuh akan datang di tahun ini gitu. Oke. Berarti akhir tahun ini ya? Iya, kira-kira ya. Bakal rame ya dari Intel, dari AMD baik prosesor maupun GPU. Kemungkinan juga Nvidia juga kemungkinan gitu. Kemungkinan ya, karena kan udah 2 tahun nih umurnya. Harusnya rilis dong. Oke. Mungkin gitu aja. Ya gitu aja. Deal ya. Ngobrolan kita mengenai Ryzen 6000 series untuk mobile dan sedikit ngobrolin spill out yang berhasil kita rangkum dari website ya dan dari YouTuber Moore's Law is Dead untuk Ryzen 7000 series. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channelnya Suka IT, terus follow juga Instagramnya Suka IT. Ada Instagramnya kan? Ada @suka_IT. Oke, terus thank you banget buat Fadil udah datang ke channel kita ya. Dan teman-teman, kita kan jadi sering nih ya, sering podcast bareng Suka IT. Teman-teman komen dong, kalian seneng gak sih dengan konten podcast seperti ini? Dan kalau kalian mau request gitu ya, podcast kita tuh mau ngomongin apa lagi, nah teman-teman bisa request lah di kolom komentar gitu. Karena rumah kita deket nih. Iya, tinggal ngesot doang kok. Jadi bisa sering-sering podcast gitu. Nah, Fadil ada yang mau disampaikan?
Cukup sih, dan thank you ya Mas Bumi udah ngundang gue yang keempat kalinya. Nanti next podcast di channel lo ya. Oh boleh. Gantian ya. Tapi studionya masih di sini. Oh iya, kamar gue sempit soalnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware, follow Instagram kita di @11.hardware, join juga komunitas kita di grup Facebook dan Discord. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Nah.